Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Equilibrium Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya MH. Hari ini menarik bagi semua kalangan perbankan dan masyarakat kita. Kaitannya dengan program pemerintah 200 triliun untuk 4 atau 5 BUMN ya, yang kita dapatkan beberapa informasi. Apa tujuannya 200 triliun itu dikucurkan kepada 5 bank BUMN? Satu, alasan dukungan likuiditas. Kedua, peningkatan penyaluran kredit bagi masyarakat. Dan ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Apakah kebijakan yang sangat strategis ini dan sangat dibutuhkan di dalam situasi perekonomian kita yang demikian kompleks, up and down, turun naik? Apakah ada gejala-gejala yang perlu dipastikan menyangkut regulasi aturan main, tata kelola, dan penguatan kelembagaan sehingga tidak terjadi abuse of power, abuse of discretion, karena 200 triliun bukan uang sedikit. Kalau melihat kepada peraturan perundang-undangan kaitan dengan pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaannya, ini berkaitan dengan 4 kegiatan: penerimaan, pengeluaran, kemudian belanja, dan hutang. 200 triliun bagi bank BUMN. Apakah bank BUMN selalu sehat? Tentu setiap bank punya problem masing-masing. Bagi saya, catatan sejarah yang paling penting tidak boleh dilupakan menyangkut skandal perbankan, di mana bank-bank tersebut bermasalah dikriteriakan menjadi 2. Ada bank beku kegiatan operasi atau yang disebut bank BPKO, dan bank BPKU, bank beku kegiatan usaha. Nah, ini bagian dari persoalan anatomi banking crime, ya, yang secara struktur dan anatomi perlu dipahami secara lebih detail ya bagi pengembang kebijakan perbankan, khususnya aspek prudensial, aspek kehati-hatian. Ini menjadi patokan, menjadi semacam kartu pengamai, karena bagaimanapun di dalam struktur ada kultur perbankan juga, kaitan dengan pengelolaan dananya, kaitan dengan fungsi dan kedudukan pengurus, kemudian ada tidak ruang intervensi para owner ya atau beneficial owner, termasuk ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengandung risiko besar, baik itu karena menghimpun dana masyarakat ya bentuknya deposito, kemudian giro ya, obligasi, dan sebagainya. Tapi yang jelas ada beberapa kejahatan ya yang masuk dalam klasifikasi banking crime. Pertama itu ada kredit fiktif, kemudian debitur fiktif ya, kemudian saham fiktif ya, kemudian jaminan fiktif, proyek fiktif ya, bahkan rules fiktif. Nah, ini soal-soal yang menjadi perhatian kita. Belum lagi kejahatan menyangkut kartu kredit ya sebagai instrumen perbankan. Ini perlu dicermati karena ada yang disebut dengan banking fraud ya, thief ya, pencurian perbankan ya menggunakan sarana-sarana perbankan. Kemudian juga ada yang disebut dengan identity thief of banking ya, pencurian informasi dan data nasabah yang penting. Ini menjadi perhatian kita semua karena lembaga keuangan perbankan harus menjadi intermediate di dalam mobilisasi dana masyarakat, kemudian termasuk penyaluran kredit, bahkan transfer dana. Nah, kalau mencermati beberapa paket undang-undang seperti dengan catatan Undang-Undang Nomor 3 tentang perbankan, ya, di sana ada jenis transaksi atau transfer, lalu lintas giro yang disebut dengan LLQ dan Real Time Gross Settlement atau RTGS ya, yang cukup dikenal masyarakat, sampai pada High Value Payment System ya, High Value Payment System atau HVPS. Nah, di sini sebenarnya layanan-layanan ini kaitan dengan financial services dan economic performance yang akan dibangun kepercayaan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan. Beberapa undang-undang yang perlu dicermati juga kaitan dengan Undang-Undang Bank Indonesia, ya, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Kelembagaan ini menjadi agent of trust, agent of development, dan agent of services. Tentu karena kaitannya dengan trust, maka aspek likuiditas, solvabilitas, valuabilitas, dan profitabilitas ini tentu kalau di dalam hasanah hukum pidana ini bisa jadi mal prohibitia, jadi suatu delik atau kejahatan yang ada diakui karena undang-undang mengaturnya. Kemudian dikaitkan dengan prinsip manajemen yang menjadi kontrol adalah ECG, Corporate
government. Undang-undang 200 triliun ini memberi manfaat dan pemerintah serta pemangku kepentingan dapat memitigasi risiko yang ada. Mudah-mudahan kebijakan Presiden Prabowo ini memberikan masa depan perekonomian dan kehidupan masyarakat kita lebih baik, lebih sejahtera. Namun di sisi lain, aspek profesionalisme menjadi parameter yang cukup penting untuk memastikan kegiatan ini berjalan secara prudent atau secara hati-hati. Demikian yang FW Legal Voice dapat sampaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.